Yo, what's up guys? Jumpa lagi dengan saya Warkal. Dalam segmen kali ini, Warkal akan mengupas tuntas detail chapter manga One Piece, chapter 978. Sebelum lanjut, luangkan jari kalian untuk mendukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja kita kupas. So, let's go! Cover story. Lola dan Sifon masih menikmati saat reunian mereka setelah di cover story 977 mereka bertemu. Dan terlihat kru Lola berlutut untuk berterima kasih pada BG Pirates karena sudah menyelamatkan kapten mereka, Lola, dari angkatan laut. Page 1. No. Page 1. Yes. Rencana mulai dijalankan. Lau dan krunya serta sebagian anggota Akasaya menyelam dengan polar tank milik Lau. Mereka bergegas menuju pintu rahasia, seperti yang sudah mereka rencanakan di chapter 977. Karena Onigashima adalah gunung tengkorak yang dikelilingi pegunungan, maka mereka harus mengitari pegunungan untuk sampai di titik terdekat dengan pintu rahasia yang di belakang istana. Dan nantinya Lau akan memindahkan seluruh pasukan di Polar Tank dengan menggunakan roomnya. Tapi jika kita lihat raut wajah Lau, dia sepertinya tidak senang dengan adanya Akasaya yang menumpang di kapalnya. Banyak yang berspekulasi, katanya Lau akan berkhianat. Tapi menurut Warkal, mungkin saja dia cuma nggak mau aja kapalnya dijadikan tempat penampungan para samurai. Dari awal Akasaya naik ke Polar Tank, memang Lau sudah terlihat tidak terlalu senang. Apakah itu perilaku seorang pengkhianat? Dari yang terlihat sepertinya Penguin sedang menunjukkan ke Okiku kemenangan laut dari dalam Polar Tank. Karena jelas pengalaman pertama mereka dalam laut, kecuali untuk Kawamatsu, karena dia jenis manusia ikan. Kapal-kapal pasukan menuju Onigashima di tengah lautan yang ganas. Page 2. Kelompok Yakuza yang dipimpin Yakuza veteran Kakek Hyo telah siap untuk berperang. Kemudian ada kelompok aliansi negeri Wano suku Ming yang terlihat telah siap menantang maut. Terus ada kelompok topi jerami. Tapi tunggu dulu. Sepertinya ada pemandangan yang tak biasa di sini. Bukankah suku Ming sudah berkumpul di satu kelompok? Kenapa Carrot masih bersama kelompok topi jerami? Apakah ini clue dari Oda kalau Carrot adalah nakama ke-10? Atau mungkin memang Oda sengaja menggambar seperti itu agar kita berpikir demikian? Silakan komen pendapat kalian di bawah. Bersiaplah, kita bisa diserang kapan saja. Kinemon langsung membantah perkataan Denjiro. Kau pikir kami siapa, Denjiro? Perkataan yang bermandikan spirit yang menggebu-gebu diucapkan Kinemon. Kinemon dan Denjiro. Page ini berfokus pada dua orang ini, Denjiro dan Kinemon yang berada di garis depan dan memimpin pasukan penyerangan. Dari 9 Akasaya, mengapa harus mereka berdua yang memimpin? Jika kita melihat jauh ke belakang, kedua orang ini adalah orang yang punya hubungan paling baik di cerita masa lalu Wano, karena mereka berdua adalah pengikut Oden yang pertama. Jadi, wajar saja bila mereka yang memimpin pasukan. Denjiro yang smart dengan kalimat sarkasmenya, dan Kinemon yang teoristis dengan faktor hokinya. Kemudian kedua orang bodoh yang dimaksud Lau di chapter 977, Luffy dan Kid bermain dalam persaingan, terus maju tanpa ada rasa takut dan gentar. Page 3. Pasukan pun tiba di pintu masuk utama. Tengkorak yang sangat besar yang entah milik siapa, memantul di setiap bola mata yang memandang. Dilihat dari tampilan tengkorak itu, bentuknya seperti Ancient Giant. Tapi bentuk kepala tengkorak itu lebih besar dari Ancient Giant yang terlihat di Marineford dan Trail Bark. Mungkinkah Ancient Giant di masa lalu ada yang lebih besar dari Ancient Giant yang selama ini kita tahu? Terus terlihat ada juga pedang besar, di mana kita tahu tradisi di Wano, jasad seorang samurai selalu dikubur bersama pedangnya. Apa mungkin pedang besar itu menandakan ada kuburan? Atau mungkin pedang itu milik tengkorak raksasa itu semasa dia hidup? Atau mungkin pedang itu hanyalah hiasan semata. Orang yang belum pernah datang di sini pasti takjub dengan pemandangan di depan Onigashima ini. Bisa kita lihat reaksi beberapa suku Ming, kru Mugiwara, dan samurai muda Wano yang mengatakan baru kali ini dia melihat Onigashima. Jadi, melihat page ini, Warkal berasumsi kalau mungkin dulunya Onigashima ini adalah tempat keramat untuk orang-orang Wano itu. Tentunya itu sebelum Kaido datang di Wano. Di mana kita tahu di masa lalu, Wano sangat erat hubungannya dengan suku Ming, dan suku Ming tinggal di punggung gajah Sunisa yang sangat besar. Ada persamaan faktor besar di sini.
tengkorak yang di dalamnya ada istana, dan gajah yang di punggungnya ada negeri. Bagaimana menurut kalian? Mungkinkah orang yang menyuruh Sunisa berjalan tanpa henti mengitari New World dulunya adalah orang yang tinggal di Wano? Ditambah letak strategis Wano yang berada jauh di atas permukaan laut. Begitupun dengan Sou yang secara teknis berada jauh di atas permukaan laut. Seandainya Sunisa berjalan di dekat Wano, apakah kira-kira negeri Wano dan negeri Sou akan berada di garis yang sejajar? Ditambah lagi Momonosuke bisa mendengar suara Sunisa. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Sunisa ada hubungannya dengan tengkorak besar di page ini? Selain tentang Onigashima, page ini juga menampilkan siluet Numbers yang sedang bernyanyi sambil minum-minum. Kurang lebih seperti itu yang terlihat. Seperti biasa, Numbers yang sering diperlihatkan berjumlah 5. Tapi ada yang ganjil pada Numbers yang di tengah. Sekilas itu terlihat seperti mulut Numbers yang sedang bernyanyi. Tapi itu juga terlihat seperti seorang yang mendekap seseorang dari belakang. Coba perhatikan dengan seksama di antara 5 Numbers yang sering ditunjukkan. Di siluet itu tidak ada Numbers yang berbadan bulat. Tak ada tanda-tanda kehadirannya. Entah siapa siluet itu sebenarnya, jelas hanya Oda yang tahu. Gambar selanjutnya fokus pada Kinemon yang bimbang. Entah Kanjuro yang sudah melaporkan informasi ke Kaido atau belum, tapi tak ada pilihan lain selain menyerang karena hanya itu kesempatan mereka. Page 4, 5, dan 6. Page ini page-nya kru Mugiwara. Terlihat Sanji sedang memikirkan strategi. Sepertinya pemikir yang satu ini mulai menyusun strateginya untuk sampai di mansion Kaido. Dimana kita tahu Sanji memang penyusun strategi yang handal di kelompok topi jerami. Perkiraan mereka tentang tempat Kaido lebih jauh dari yang mereka perkirakan, kata Franky. Ya tentu saja sangat jauh karena Onigashima yang besarnya minta ampun. Terus Zoro menyambung pembicaraan. Jika kita belum ketahuan, melancarkan serangan kejutan memanglah pilihan yang tepat. Tapi belum juga selesai Zoro bicara, Usopp sudah melihat ada penjaga di depan. Sepertinya Zoro ingin mengatakan kalau serangan kejutan bukanlah sebuah kejutan kalau pihak musuh sudah tahu rencana mereka. Jadi setidaknya Zoro terlihat siap jika memang nantinya ada jebakan. Usopp tunjukkan Kenbusho hakinya. Tapi bukankah sebelumnya Usopp menggunakan teropong? Sebelum dia teriak, ada penjaga! Mengapa bisa itu haki? Biar Warkal jelaskan. Ketika kapal berlayar lurus ke depan pintu Onigashima, Usopp bermaksud melihat lurus ke depan dengan menggunakan teropongnya. Saat dia menggunakan teropongnya, tiba-tiba dia melihat bayangan di samping kirinya. Coba perhatikan matanya yang tak selaras dengan lubang teropongnya dan efek kejut yang digambar Oda di samping kening Usopp. Hal itu memperkuat kalau Usopp menggunakan hakinya. Usopp kemudian langsung melumpuhkan grup penjaga itu. Tapi yang menarik di sini, caranya melumpuhkan lawan. Satu tembakan membuat satu grup penjaga tidur. Bayangkan kalau tembakan beruntun Usopp diarahkan ke satu kompi pasukan. Tentunya akan sangat berguna dalam peperangan nantinya. Usopp, the best support for Mugiwara Pirates. Di page kali ini, kapten kita melucu lagi. Hahaha. Dengan tampang yang serius dia mengatakan, aku sudah paham keseluruhan rencananya. Tapi giliran pasukan mulai turun ke darat dan kapal-kapal mulai ditenggelamkan agar tidak menarik perhatian, ekspresi Luffy terkejut kaget dan mempertanyakan apa yang terjadi. Bukankah dia sudah mengerti ya keseluruhan rencananya? Hahaha. Tapi di page ini perkataan Kinemon membuat para fans merinding. Kapal-kapal harus ditenggelamkan karena kami tidak membutuhkan kapal untuk kembali. Jika kita menang ataupun sekalipun kita mati, setidaknya kita sudah menantang Yonkou. Kata-kata motivasi yang membakar semangat. Mendengar kalimat bijak Kinemon, sontak naluri melarikan diri Usopp keluar. Terus bagaimana jika kita akan melarikan diri? Kata Usopp. Seakan Oda sengaja memilih kalimat itu dengan maksud mengenang dan memperjelas arc ini. Mengenang insiden Arc Whole Island di mana sebagian kru harus melarikan diri dari kejaran Big Mom Pirates dan memperjelas kalau dalam penyerangan kali ini gak akan ada adegan melarikan diri lagi karena kelompok topi jerami dan aliansi akan bertarung habis-habisan di Arc Wano ini. Kemudian Usopp berbisik ke Chopper, bagaimana dengan Sunny Go? Jelas dia menyinggung Franky yang membuat Sunny Go dan membuat Franky teriak. Jangan coba-coba berpikir seperti itu, Bakayaru. Jinbe kemudian mencairkan suasana. Kata Jinbe, mereka masih bisa menyembunyikan beberapa kapal. Dia menyuruh yang lainnya turun dan dia akan menyembunyikan Sunny Go. Jadi jelas Jinbe nanti akan menyusul pasukan.
Jadi seandainya ada jebakan dari kubu Kaido, setidaknya ada yang datang belakangan untuk membebaskan yang terjebak. Karena dimana kita tahu teknologi senjatanya Kaido sangat-sangat memadai, apa saja bisa terjadi. Page 7. Sanji dan Chopper tampak terkejut dengan orang-orang yang memakai kostum anak buah Kaido. Kemudian Robin memanggil Chopper dan menunjukkan di jembatan ada semacam gapura. Semua orang yang melewatinya langsung berubah switch-nya menjadi switch khas Onigashima. Kid terlihat jengkel dengan switch-nya yang berubah. Nah, di sini bisa kita lihat kru Kid yang berkumpul lagi. Killer sudah memakai kembali topengnya dengan tertawa khasnya fa-fa-fa-fa. Hit yang bisa menyemburkan api dari mulutnya juga sudah ada. Dan Wire yang entah apa kekuatannya. Berarti dengan demikian, Kid berhasil menyelamatkan krunya. Tepuk tangan untuk Kid. Semua telah diperlihatkan, bahkan kru Kid. Tapi kenapa Warkal tak melihat Karibou? Di mana ya kira-kira Karibou berada sekarang? Page 8. Jadi suit itu dibuat oleh Kinemon menggunakan buah setanya. Berbeda dengan Kid yang jengkel karena suit baru, lain halnya dengan kelompok Mugiwara, khususnya si Kapten. Dia sangat-sangat senang dengan kostum barunya. Nah, di sini kita bisa melihat rencana Kinemon yang akan menyamar dan menghindari pertarungan sampai di kastil untuk pertarungan terakhir. Kemungkinan rencana ini rencana improvisasi yang tidak diketahui Kanjuro. Page 9. Page ini adalah page transisi dari pasukan Wano Aliansi dan pasukan Kaido. Tapi yang menarik di sini, kelompok samurai yang sering diperlihatkan Oda. Kemungkinan mereka-mereka ini adalah kumpulan samurai-samurai kuat di Wano yang layak diperhitungkan. Bisa jadi level kekuatan mereka setara dengan Gifters, atau mungkin bisa jadi lebih dari itu. Kita lihat saja ke depannya. Perayaan tahunan Kagura Emas dimulai. Queen mulai bernyanyi. Pasukan meneriakan namanya. Queen, Queen, Queen. Wayang raksasa yang persis naga Kaido dan naga Orochi dipamerkan, melambangkan aliansi Kaido dan Orochi. Kemungkinan wayang Big Mom belum dicetak karena baru-baru ini Kaido beraliansi dengan Big Mom Pirates. Tapi kalau memang ada wayangnya Big Mom, bayangkan saja, di tengah-tengah wayang naga Orochi dan wayang naga Kaido, terus ada wayang tante-tante gemuk dengan perut besarnya, dengan lemak-lemaknya yang menjadi perhiasan si tante. Oh, damn. Rusak sudah pemandangan pestanya. Pesta telah dimulai. Dan yang menarik di sini akhirnya Apo diperlihatkan mengiringi nyanyian Queen dengan style DJ-nya yo yo yo. Kalian tahu kan, Apo ini sudah jadi anak buah Kaido sebelum beraliansi dengan Kid dan Hawkins. Coba kalian perhatikan alat musik yang dimainkan Apo. Wow, modern dan canggih. Apa itu dari bosetanya? Atau memang ada alat musik seperti itu di Wano? Page 10. Di page ini Queen mulai mengabsen pasukan Kaido dengan nyanyiannya. Dari yang paling bawah, Whiters yang belum pernah memakan buah setan. Kemudian ada Pledgers yang sudah memakan buah setan Smile tapi tak memiliki kemampuan. Kemudian Gifters yang memakan buah setan Smile dan mendapatkan kemampuan. Page 11. Queen mengabsen Shinichi, kelompok Gifters Elite atau sebut saja Headliners. Kemudian dia memanggil Tobiropo. Tapi mereka tak menjawab dan kata Queen, mereka tak pernah menjawab kalau dipanggil. Hiraukan orang-orang aneh itu. Dari pernyataan Queen ada dua hal yang bisa kita simpulkan. Pertama, sifat para Tobiropo ini memanglah dingin atau sebut saja cool. Kedua, Tobiropo adalah kumpulan orang-orang aneh. Aneh di sini bisa jadi unik atau sesuatu yang tak biasa dari sudut pandang Queen. Kemudian Queen mengabsen Numbers. Ada hal yang menarik dari cara Queen memanggil Numbers. Dia memanggil para monster dan Numbers secara terpisah. Apa mungkin Numbers ini adalah beberapa monster yang terpilih dari kumpulan monster? Kira-kira adakah yang membedakan mereka atau mungkin ini hanyalah kesalahan dalam menerjemahkan? Karena setelah Warka lihat versi Englishnya bisa juga diterjemahkan seperti ini. Dan ini dia para monster. Numbers! Ada tanda koma yang memisahkan monster dan Numbers. Tak lupa anak buah Kaido di absen Queen. Bagaimana pendapat kalian? Komen di bawah. Page 12 dan 13. Nyanyian pengenalan Queen berakhir di putra-putri Big Mom. Katanya mereka tak asing lagi. Kata tak asing di sini kemungkinan mengarah konflik antara Yonko Kaido dan Big Mom dulunya sebelum beraliansi. Tobiropo diperlihatkan. Diawali dengan Uruti yang menyumpahi Queen karena mengatai mereka kumpulan orang-orang aneh. Pekwan kemudian menyuruh Uruti untuk diam dan mengoreksi dirinya sendiri. Terus jawab Uruti ke Pekwan, "Ah, kau ini siapa? Kakekku." Dan Pekwan pun marah karena Uruti menyebutnya kakek.
Melihat perdebatan Uruti dan Paekwon, sepertinya itu perdebatan bocah yang sering bersama. Mungkin ada semacam hubungan di antara mereka berdua. Apakah mungkin mereka berdua kakak beradik? Atau mungkin teman karib yang telah lama bersama? Entahlah. Dari dialog itu, sepertinya Paekwon tipikal orang yang tenang tapi mudah tersinggung. Sementara Uruti tipikal orang yang frontal dan tak bisa diam. Dia sepertinya selalu mengatakan apa yang dipikirkan. Kemudian Gongsu, Daestrek, dan Black Maria. Mereka membahas tentang kematian Queen. Gongsu bertanya, bagaimana jika Queen mendadak mati? Kira-kira siapa yang menggantikannya? Kesimpulan di sini bisa kita ambil bahwa jika seorang Tobiropo naik pangkat berarti dia langsung menduduki pangkat Sisters. Dan sepertinya si Gongsu ini tipikal orang pemikir dan strategis. Dia sepertinya pintar membaca situasi. Secara teknis semua orang ingin naik pangkat, tapi dia malah bertanya kira-kira siapa yang layak menggantikan Queen. Mungkin saja itu untuk membaca situasi, kira-kira siapa saja pesaingnya. Kemudian Black Maria menyuruh Daestrek untuk kandidat, tapi Daestrek bilang dia tidak tertarik. Jelaslah dia tidak tertarik. Toh dia kapten organisasi rahasia pemerintah. Jadi di sini bisa kita simpulkan Daestrek sangat-sangat berpengaruh di Tobiropo karena jelas Black Maria menunjuknya. Kemudian Sasaki menyambung pembicaraan. Katanya dia lega karena Daestrek gak minat jadi di Sisters. Terus dia menyinggung Paekwon, katanya Paekwon adalah duri untuk mereka dan dia menyuruh Paekwon untuk keluar. Di sini bisa kita simpulkan, Sasaki ini tipikal orang yang ambisius dan terang-terangan memiliki posisi puncak dan percaya diri. Tapi dari caranya menyinggung Paekwon, sepertinya ada perang emosional di antara mereka berdua. Karena katanya Paekwon adalah duri di pihak mereka. Anehnya Paekwon tidak tersinggung saat Sasaki menyebut dia duri di pihak mereka. Dia malah menyuruh Uruti yang membelanya untuk diam. Kata ini sebenarnya memiliki dua makna, makna luas dan makna sempit. Makna luasnya, Paekwon adalah duri untuk seluruh pasukan. Bisa saja di masa lalu dia melakukan sesuatu hal yang merugikan kubu Kaido dan menjadikan hal itu aib yang tak terlupakan. Makna sempitnya, Paekwon adalah orang yang dianggap penting oleh Kaido yang entah siapanya Kaido, yang memulai karirnya dari bawah, hingga mungkin Sasaki menganggapnya duri dan menyuruhnya keluar dari persaingan menjadi Sisters seandainya Queen mendadak mati. Ketika Sasaki mengantai Paekwon, sontak Uruti angkat bicara. Hei Sasaki, dia mengenai jangan tapi pakas itu. Ya, kurang lebih seperti itu versi menadonya. Kemudian Gongsu menyuruh para bocah, Uruti dan Paekwon untuk diam. Ya jelaslah memang ini suatu plot twist yang tak terbantahkan. Siapa juga yang menyangka Paekwon adalah seorang bocah? Damn. Black Maria kemudian memuji Uruti yang tidak takut apapun. Kemungkinan Black Maria ini adalah tipikal orang yang ceria dan mudah berbaur. Terus kata Daestrek, mereka harus menunggu setelah dipanggil Kaido. Terus sambung Sasaki, katanya keadaannya sangat darurat. Akhirnya mereka mendapat permintaan penting dari Kaido, meskipun hasilnya sama saja. Kesimpulan percakapan di atas, kemungkinan para Tobiropo hanya berkumpul di saat-saat tertentu saja jika dipanggil Kaido. Dan mereka memang benci menunggu. Dan sepertinya informasi Kanjuro tentang berkumpulnya aliansi, Kyushiro adalah Denjiro dan bebasnya Luffy, Kid, dan Lau, dan tentang rencana serangan kejutan mereka telah sampai di telinga Kaido. Karena itu Sasaki mengatakan ini keadaan darurat. Atau bisa saja keadaan darurat ini tentang Daestrek yang diam-diam telah diketahui Kaido identitas aslinya. Karena dari percakapan di atas, sepertinya Kaido akan menyampaikan secara langsung permintaan pentingnya. Jangan-jangan itu hanya untuk mengecoh Daestrek, tapi ini hanya asumsi warkal semata. Setelah itu, Uruti berulah lagi. Katanya, bukankah kita keluarga? Kaido itu bodoh atau bagaimana? Hahaha. Dari mulainya Arkwano ini, baru Uruti anak buah Kaido yang berani menghina Kaido itu bodoh. Sontak Tobiropo yang lain melihat ke Uruti dan memarahi Uruti. Uruti, kenapa mulutmu itu tak bisa kau kendalikan? Nah, Uruti yang menghina Kaido saja respon Tobiropo seperti itu. Bagaimana jika mereka tahu Daestrek seorang pengkhianat? Digebukin tuh pasti ekstreknya. Kira-kira seperti apa kekuatan para Tobiropo selain Daestrek dan Paekwon? Kira-kira soan jenis apa yang dimakan mereka-mereka? Kira-kira sebesar apa level kekuatan mereka? Kita tunggu saja di chapter mendatang. Sekian detail manga chapter 978 versi Warkal. Bagaimana dengan versi kalian? Jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya Warkal, see you the next video. Ciao!